Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 2B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 4, bagian yang kedua yaitu pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum Bu Guru memberikan materi untuk pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kelas 2B, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker kalian, cuci tangan kalian dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan mengikuti 6 langkah mencuci tangan dalam waktu 60 detik. Tematik tema 3, subtema 4, pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau daerah asalnya. Menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dan dapat mengurutkan harga. Anak-anak bisa mengamati gambar tentang permainan jebakan batu. Siswa bisa melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Memahami karakteristik individu berdasarkan usia. Anak-anak, kita bisa memahami dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan seseorang dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Meskipun berbeda-beda suku, maka kita harus saling mengenal, kemudian bisa hidup bersama dengan baik, dengan damai, saling membantu dan saling bekerja sama. Pembelajaran keempat, halaman 134 sampai 135. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 134. Bapak dan Ibu guru beserta siswa sedang melakukan upacara Hari Sumpah Pemuda. Mereka melakukan upacara bendera dengan hikmat dan khusyuk. Upacara berlangsung dengan hikmat. Upacara diikuti oleh siswa dan guru. Pembina upacara memberikan pengarahan, memberikan nasihat bahwa siswa harus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Dan petugas membacakan naskah Sumpah Pemuda. Yuk tirukan bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Di halaman 135, anak-anak memilih kata yang memiliki arti sama dengan dicentang. Contoh, yang pertama, tanah air. Tanah air itu sama artinya dengan tanah kelahiran. Bukan tanah liat, bukan tanah subur. Silahkan anak-anak bisa mencari arti yang sama dengan diberikan tanda centang. Halaman 135 sampai 136. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal dengan kekayaan yang luar biasa dari suku-suku bangsa dari berbagai daerah, dari bahasanya maupun dari kesenian ataupun dari berbagai adat yang memiliki bahasa daerah, memiliki baju adat dan sebagainya. Namun, seluruh bangsa Indonesia bersatu. Ada suku apa saja ya? Ada suku Jawa, berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali, dan masih banyak suku-suku yang lainnya di Indonesia. Ada kisah atau cerita di sini. Kita baca anak-anak. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Silahkan anak-anak diisi sesuai dengan sukunya. Tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Nah, ini bisa dikerjakan bersama-sama teman kalian. Berikutnya, setelah upacara Sumpah Pemuda tadi selesai, maka diadakan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbagi dengan sesama. Selain barang yang bisa dibagikan, juga memberikan bentuk uang. Nah, bagaimana kita mengenal pecahan uang, di mana pecahan tersebut jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama. Contoh di sini, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Rp4.000 bisa sama dengan 2 lembar 2.000-an, yaitu Rp2.000 ditambah Rp2.000 menjadi Rp4.000. Atau 4 lembar uang 1.000-an. Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000. Atau 4 kali Rp1.000. Silakan nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas di halaman 140. Pembelajaran kelima, berkunjung ke rumah kakek. Silahkan kita amati di sini ada gambar. Nah, Siti berkunjung ke rumah kakek bersama keluarga. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Oh, ternyata mereka bermain gebokan batu atau yang namanya kasti. Di sini sebelum melakukan olahraga, jangan lupa anak-anak lakukan pemanasan dengan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Setelah itu baru melakukan gebokan batu. Di sini anak-anak berlatih. Silahkan nanti dikerjakan di halaman 142. Sudah ada dua tugas yaitu halaman 140 dan halaman 142. Berikutnya, mengenal anggota keluarga Siti. Sebagaimana tadi Bu Guru sudah menjelaskan, dari berbagai suku. Namun sekarang kita akan belajar urutan
Urutan usia atau perbedaan usia di sini dari keluarga Siti. Siti itu merupakan anak-anak. Zahra sudah mulai remaja, sedangkan paman adalah dewasa. Ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek dewasa. Bagaimana tahu anak-anak urutan atau kategori yang termasuk anak-anak, remaja atau dewasa? Perhatikan, mengenal perbedaan usia. 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Dan 18 tahun ke atas disebut dewasa. Silahkan anak-anak mengerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Siapa saja yang termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa di keluarga kalian? Halaman 144. Halaman 147. Menyantuni anak yatim. Ketika Siti berada di rumah kakek, maka Siti di sini diajak berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti, usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim yang tidak memiliki bapak. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering sekali membantu Ani. Mereka sangat akrab walaupun jarang bertemu karena memang jauh. Arti atau makna kata anak yatim artinya anak yang tidak berbapak lagi. Berkunjung artinya datang menengok. Pandai artinya pintar. Menyantuni artinya mengasihi atau menaruh belas kasihan. Silahkan anak-anak bisa latihan membuat kalimat dengan menuliskan kalimat yang kalian buat sendiri dengan tulisan yang bagus ya, tentunya pelan-pelan. Bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan dengan baik. Halaman 149 sampai 150. Anak-anak akan belajar bagaimana mengenal nilai uang. Nah, kita perhatikan berlatih nomor 1. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Berarti 5.000 dikurangi 2.000. Maka yang harus dikembalikan adalah 3.000. 3.000 itu boleh atau setara nilainya atau sama, yaitu terdiri dari 1 lembar uang 2.000-an ditambah 1 lembar uang 1.000-an, atau bisa juga dengan 1 lembar uang 1.000-an dan 4 500-an. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan. Halaman 151. Nah, ini kita akan berkarya. Kira-kira berkarya apa ya? Tempat pensil yang cantik. Ini sebagai tugas kalian di rumah membuat prakarya tempat pensil. Untuk hari ini silahkan kalian persiapkan alat dan bahannya berupa botol bekas, minum, ada kertas, kemudian potongan sisa kertas pembungkus, 3 helai potongan kertas sampul, selembar kertas warna, stangke ranting, lem, gunting, spidol, dan penggaris. Silahkan anak-anak boleh berkreasi, boleh ditambah dengan berbagai hiasan yang lain, bisa stiker, bisa daunan, dan sebagainya. Jangan lupa caranya diperhatikan membuat tempat pensil yang cantik itu. Di buku paket sudah ada ya, anak-anak bisa melihat di sana. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak hari ini dimudahkan dalam belajar. Jangan lupa tugas-tugas yang tadi Bu Guru berikan silahkan dikerjakan dengan baik dan dipersiapkan untuk membuat karya. Besok bisa diperlihatkan kepada Bu Guru paling lambat hari Selasa. Nah, besok kita masih bertemu kembali ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa untuk senantiasa belajar, berdoa, dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Cukup itu yang Bu Guru sampaikan. Bu Guru mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang baik diucapkan oleh Bu Guru. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat.
Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.